Jumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 41 ayatnya 1 sampai dengan ayat 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minum kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu pada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruk seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf pada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk dan yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun,
Allah akan memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparannya. Sampai kedua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun bernubuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik, tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuan Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta penyimpanannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema renungan kita saat ini, bersaksi bagi kemuliaan Allah. Sudah barang tentu setiap manusia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang membuatnya merasakan akan karya pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Karya-karya Tuhan yang terjadi dalam pribadi manusia ini kerap kali disebut sebagai pengalaman spiritual. Melalui pengalaman spiritual, manusia semakin meyakini adanya Tuhan yang transenden berkarya dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman spiritual memiliki peranan yang luar biasa di dalam pengabaran Injil melalui kesaksian. Kesaksian ini haruslah bersifat benar, bukan katanya, sehingga baiknya pengalaman ini benar-benar dialami oleh pribadi yang menceritakan. Dewasa ini, kesaksian kerap kali diceritakan berfokus pada dirinya sendiri atau tokoh tertentu dan tidak berpusat kepada Allah yang transenden. Inilah yang menjadikan kesaksian iman itu mengalami pergeseran makna. Kesaksian iman haruslah berpusat kepada Allah yang menjadi inti dari kesaksian itu, karena pada hakikatnya Allah lah yang bekerja dan kita hanya objek yang ditolong dan diberi izin untuk dapat merasakan kehadiran Allah melalui karyanya. Melalui bacaan kita, diceritakan selang 2 tahun, Yusuf dapat mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Sekali ini, Firaunlah yang mengalami kebingungan atas mimpi dalam tidurnya. Mimpi yang ada dalam tidur Firaun ada 2 peristiwa yang berbeda namun sama. Pertama, 7 lembu gembuk dimakan oleh 7 lembu kurus, dan kedua, 7 bulir gandum berisi dan baik dimakan 7 bulir gandum yang kurus. Atas kebingungan akan arti mimpi itu, Firaun memanggil orang-orang ahli dan berilmu untuk mengartikan mimpi yang dialami oleh Firaun tersebut. Namun tidak ada satu di antara mereka yang dapat mengartikan mimpi itu. Melihat kondisi yang dialami Firaun, teringatlah juru minuman Firaun akan pengalaman mengenai mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf menjadi kenyataan, sehingga dasar itulah yang membuat Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpinya. Saat Firaun bertemu dengan Yusuf, ia menanyakan kebenaran apakah Yusuf mampu mengartikan mimpi hanya dengan mendengar. Sungguh inilah yang menjadi titik tolak dari kesaksian Yusuf, bahwa ia tidak mengagungkan dirinya sendiri tetapi justru mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan, tetapi Allah yang berkenan memakai dirinya. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Buah kesaksian Yusuf inilah yang semestinya dijadikan teladan bagi kita orang-orang percaya. Yusuf tidak menganggap bahwa dirinya mampu untuk mengartikan mimpi, tetapi semua itu oleh karena Allah. Bertitik tolak dari cara berpikir Yusuf ini yang membuat kita menjadi tahu bahwa Yusuf justru semakin dikuatkan dalam iman kepada Allah. Semakin kesini buah kesaksian seperti Yusuf semakin jarang ditemui, oleh karena banyak orang yang menganggap keberhasilan yang ada dalam hidupnya oleh karena kemampuannya. Peranan Allah yang sebagai sentral kerap kali ditenggelamkan dan menonjolkan diri sendiri.
Demikian juga banyak yang menjadi comfort dalam menghormati seseorang oleh karena pengaruhnya yang luar biasa sehingga lebih menghargai orang itu daripada Allah sendiri. Dua sisi ini haruslah dimaknai dengan benar, yaitu ketika kita sebagai saksi maupun mereka yang mendengar menjadi saksi dan menjadi pendengar atas kesaksian seorang, haruslah semua berpusat kepada Allah yang bekerja di balik layar. Bersaksilah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah melalui kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin.